Saya bersama Mas Agus Yuda ya. Ya, Mas Ya, Agus Yuda. selaku pengemudi angkutan barang, Pak. Betul, pengemudi angkutan barang. Kalau boleh tahu, eh, muat apa nih, Mas Agus? Kalau saya saat ini muat di produknya kawan lama, Mas, di Hmm, daerah Jababeka. dengan rute kemana? Dengan rute dari Jababeka ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, gitu, Hmm. Mas. Nah, sebelumnya ini Mas Agus itu sempat diundang Pak Jokowi ya waktu 2018 ya, Mas. Ya, 2018 itu aksi saya jalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta untuk menemui Bapak Presiden untuk Hmm. menyampaikan permasalahan-permasalahan pengemudi yang ada di Hmm. jalan gitu, Mas. Hmm. Intinya seperti itu. Waktu itu sempat ada tanggapan dari Pak Jokowi sempat dibentuk Satker Pungli juga ya, Mas Agus. Ya, betul. Pas waktu itu 2018 kami bertemu dengan Bapak Presiden menyampaikan permasalahan-permasalahan pengemudi yang masalah pungli, premanisme, itu juga langsung ditindaklanjuti. Tapi setelah itu dengan berjalannya waktu ya naik lagi ke permukaan permasalahan-permasalahan itu lagi, pungli, premanisme, dan juga tentang masalah apa namanya keamanan di jalan, itu Mas. Nah, Mas Agus terkait yang lagi hangat ini kan soal PPKM darurat. ya, Videonya bisa dihidupkan. bentar. Ya, Iya, iya soal PPKM darurat ini kan informasi dari Aprindo kan itu berpengaruh dengan pengalihan rute ya Mas. Maksudnya teman-teman pengemudi akhirnya yang awalnya menggunakan jalan arteri dialihkan ke jalan tol ya. Itu memberatkan dari segi biaya. Mungkin bisa diceritakan. ya betul. Sebetulnya kami keberatan apa namanya dengan penutupan akses jalan-jalan pendistribusian barang yang mana banyak jalan-jalan Pantura ini ya untuk kota Brebes, kota Tegal, kota Pekalongan, kota Batang itu jalannya masih belum ada jalan lingkar. Jadi dengan apa namanya kemudi yang dialihkan untuk masuk jalan tol. Pertama pas waktu pelaksanaan PPKM tanggal 3 Juli itu mau masuk ke Brebes itu harus dibuang ke tol Brebes Timur. Hmm, Itu kita keluar di Pemalang. hmm, Nah, kita keluar di Pemalang, kita lewat jalur arteri, tidak tahunya tidak ada informasi dari pihak pemerintah daerah ataupun dari pihak kepolisian ataupun di sub, tidak ada informasi di daerah Pemalang. Jadi teman-teman banyak yang lewat bawah. Kita hmm, sudah lewat bawah, akhirnya mau masuk kota Pekalongan itu ditutup hmm, aksesnya itu, akses mau apa namanya akses jalur provinsinya itu ditutup. Sedangkan kota Pekalongan ini kan belum ada jalan lingkarnya. Otomatis dengan seperti itu teman-teman harus diputar balik sejauh kurang lebih sekitar 30 atau 27 kilometer itu. Dari Pekalongan sampai ke pintu pintu tol Pemalang.
Nah, itu kalau kita hitung solar paling enggak 30 kilo itu konversinya hampir 5 literan. Nah, 5 liter kita kalikan berapa rupiah gitu. Terus juga dari Pemalang sampai ke mana Kandeman ataupun pintu pintu tol Pekalongan, Pekalongan Batang. Itu tarifnya itu kalau dari Kandeman ke Pemalang itu 50.500. Kalau di Pekalongan Batang itu 44.500. Nah, sungguh beban yang ini itu istilahnya kita ini dibingungkan dengan mengeluarkan ongkos-ongkos tambahan, biaya-biaya tambahan yang mana seharusnya uang tol ini buat makan kita ataupun uang solar ini tadi seharusnya buat beli makan kita, ya akhirnya ujung-ujungnya itu buat bayar tol ataupun biar apa buat bayar apa namanya tambahan uang solar gitu Mas. Kalau sepengetahuan dari Mas Agus di Pantura sendiri ada berapa titik penyekatan? Gimana Mas? Kalau sepengetahuan dari Mas Agus di jalur Pantura sendiri ada berapa titik penyekatan? Kalau untuk tanggal 3 itu mulai diberlakukan pemberlakuan PPKM itu ada penyekatannya itu mulai jalur Pantura itu cuman ada 2 Mas. Mau masuk Brebes sama Pekalongan Mas. Nah, setelah itu sampai saat ini untuk yang di Brebes Tegal udah dibuka. Tapi untuk akses yang mau masuk ke Pekalongan, yang dari arah barat maupun dari timur itu harus dibuang ke tol semua, Mas. Jadi yang problem saat ini tuh yang masih problem itu yang di Pekalongannya saja, Mas. Gitu. Oke. Kemarin Mas Agus sempat pendam berapa jam, tertahan berapa jam di Pekalongan? Karena ada penyekatan. Kenapa? Gimana Mas? Ya, terakhir Mas Agus waktu tertahan di Pekalongan berapa jam di sana? Karena ada penyekatan. Itu saya malam Mas, posisinya itu pas posisi malam saya masuk di kota Pekalongan itu masuknya itu malam. Jadi saya masuk di situ sekitar pukul 1 dini hari. Nah, saking banyaknya unit truk itu yang ngantri, akhirnya jam 3 itu sama petugas kepolisian itu akhirnya dibuka Mas. Itu kemacetan kemungkinan sekitar hampir 5 kilometeran. Artinya waktu tempuhnya menjadi lama ya Mas, gara-gara macet itu. Ya intinya kita harus yang mana kita pendistribusiannya itu seharusnya 2 jam nyampe, dengan adanya PPKM ataupun penyekatan penutupan jalur-jalur provinsi ataupun penutupan jalur pendistribusian barang ini, ya kami sangat dirugikan bahwasanya harus diputar balik, harus lewat jalan sini, harus lewat jalan situ. Nah, otomatis kan kita kecapean Mas. Nah, itu menjadi faktor kami yang mana kecapean kami ini akhirnya kita harus berpacu dengan waktu bahwasanya barang ini ditunggu sama customer gitu Mas. Itu imbasnya dari kami. Banyak teman-teman dari yang ada di wilayah Jakarta kemarin, di wilayah mana itu gerbang tol Pasteur itu juga ditutup. Itu kasihan teman-teman juga Mas. Gitu. Itu hampir setengah hari itu macetnya itu teman-teman saya itu. Di Pasteur Bandung, di mana itu? Iya,
yang arah mau ke Bandung itu, Mas. Oh iya iya. Ya itu Mas hampir yang teman saya di situ tertahan hampir setengah hari itu di situ. hmm, itu yang khusus jalur selatan ya Mas? Iya, yang jalur selatan itu, yang mau arah ke Bandung itu yang masih melewati tol itu, Pak. Anu, Mas. Iya. Mas yang Pantura sendiri yang titik Brebes sama Pekalongan itu yang pada ini sebagian terpaksa melewati tol itu mereka harus mengeluarkan berapa biaya lagi Mas untuk tol? Nah, nah, dengan adanya penyekatan seperti ini kan ataupun penutupan jalur provinsi ataupun penutupan jalur-jalur pendistribusian barang, kita kan otomatis mengejar ketinggalan waktu. Nah, dengan sangat terpaksa kan kita harus mengambil jalur tol terus gitu, Mas. Supaya waktu kita ini untuk bongkar di customer ini terkejar gitu, Mas. Ya paling enggak kalau untuk istilahnya biasanya saya itu dari Pekalongan ke Semarang itu 1 jam ataupun 1 jam setengah. Nah ini dengan adanya seperti ini diputar balik, nah kita otomatis selisihnya itu selisih kurang lebih 1 jaman. Nah jadi akhirnya saya dari Pemalang itu full tol terus sampai Weleri. Pemalang sampai Weleri itu kurang lebih sekitar 120 atau 130, Mas. Itu kita sekali lewat. Karena apa? Kita ngejar waktu. Gitu, Mas. Kalau kita keluar lagi di jalur di jalur Pantura, nah otomatis kita kalah dengan waktu lagi, Mas. Kita waktu istirahatnya kurang juga. Kita dikejar sama waktu bongkaran juga, barang ditunggu. Nah, itu kan kita juga bingung, Pak. Mas. Itu biaya tambahannya itu dibebankan ke siapa Mas akhirnya? Ke pemilik barangnya, pemilik truknya atau ke pengemudi gitu? Kalau kemarin saya memberikan informasi kepada perusahaan bahwasanya ya udah nggak apa-apa kamu masukin tol, memang itu keadaannya memang seperti itu, tapi ya tolnya itu kamu jangan istilahnya kamu jangan full tol terus, enggak, tapi kamu harus pinter-pinter atur waktu bahwasanya kamu telatnya berapa jam supaya kamu itu bisa istirahat. Nah akhirnya kan ya itu tadi dari telatnya saya kan 1 jam dari Pekalongan ke Weleri ataupun ke Semarang itu kurang lebih 1 jam. Nah jadi saya ngambilnya itu supaya saya bisa istirahat. Gitu, Mas. Itu dibebankan ya kita kembalikan lagi ke perusahaan tracking gitu. Tapi ada sebagian yang dibebankan ke pengemudi ya Mas? Ada sebagian yang dibebankan ke pengemudi dan juga ada yang istilahnya 50-50. Itu ada pengemudi separuh, perusahaan separuh, itu juga ada. Tuh, tapi kalaupun intinya kita 50-50, ya kita ya juga yang dinamakan pengemudi kan seharusnya uang tol itu buat makan, ya akhirnya kan dibuat bayar tol. Itu ada kerugian yang istilahnya bagi kami itu sangat memberatkan, meskipun itu jumlahnya 50.000 bagi kami. Itu, Mas. Intinya karena biaya tambahan itu jatah pendapatan yang harusnya didapat dari pengemudi berkurang itu ya Mas? Itu kerugian dari pengemudi ya Mas? Iya, itu kerugian dari pengemudi, gitu loh. Meskipun dari perusahaan sudah diganti, dibantu ataupun diganti dari perusahaan untuk masalah pembiayaan tol, gitu. Tapi kami juga berpikir bahwasanya kondisi saat ini seperti ini, kalaupun jalurnya ini jalur pendistribusian barang ataupun jalur provinsi ini ditutup, harus dialihkan ke jalan tol,
Ya kami sebagai pengemudi angkutan barang adalah mitra dari pengusaha truk, ya juga harus juga memikirkan perusahaan juga. Bahwasanya kalau pengeluaran ini tambah, cost-nya ini tambah. Nah, otomatis kan itu juga sama menurunkan sebuah pendapatan dari perusahaan tersebut. Itu, Mas. Sampai hari ini PPKM ke sekian hari ini masih ada kendala di jalan, Mas, soal penyekatan dari hari pertama. Dari hari pertama sampai saat ini itu yang masih kena, ya sampai saat ini itu untuk penyekatan itu yang masih problem itu di Pekalongan, Mas. Itu masih ditutup, akses yang dari barat maupun yang dari timur itu masih ditutup.